Hello, good morning. How are you today? I am great and I hope that you all great. So, anybody knows what we are going to learn today? Apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Kemarin kita telah belajar mengenai pangkat 2 dan akar pangkat 2. Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Ya, kita akan belajar mengenai luas bangun datar. Setelah kemarin kita sudah belajar mengenai keliling, kali ini kita akan belajar mengenai luas. Here we go. Nah, sebelum menuju ke luas itu apa, Miss akan menjelaskan, ini yang akan kita pelajari dalam beberapa hari ke depan. Ada luas persegi panjang, luas persegi, luas segitiga, dan luas gabungan. Tapi sebelum kita masuk ke yang pertama, luas persegi panjang, kita perlu tahu dulu, luas itu apa ya? Nah, luas adalah besar area atau wilayah tertentu. Misalkan kamu punya lapangan bola, misalkan di rumahmu ada lapangan bola. Kemudian ditanya, luasnya berapa ya? Berarti kamu perlu mencari apa? Perlu mencari besar area lapangan. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada luas persegi panjang. Coba, berapa luas persegi panjang di bawah ini? Apakah kalian tahu? Nah, kita mempunyai persegi satuan. Sesuai dengan apa yang telah kita tadi bahas, bahwa luas adalah besar area atau wilayah sebuah bangun datar. Atau juga kamu bisa menyebutnya sebagai seluruh isi di dalam bangun datar. Jika begitu, kita bisa mengisi persegi panjang yang kita punya dengan persegi satuan. Kita isi sampai penuh. Karena apa? Seluruh isi, bukan sebagian isi. Mari kita isi bersama-sama. Nah, kita isi bersama-sama persegi panjang yang kita punya. Kira-kira berapa persegi satuan ya yang dapat memenuhi persegi panjang ini? Wah, ternyata kita dapat memenuhi persegi panjang dengan persegi satuan. Mari kita hitung bersama-sama ada berapa persegi satuan yang menyusun persegi panjang tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ternyata ada 24 persegi satuan. Seluruh isinya ada 24 persegi satuan. Sehingga luas persegi panjang tersebut adalah 24 persegi satuan sesuai dengan definisi luasan tadi, seluruh isi atau besar area atau wilayah tadi. Ada 24 persegi satuan. Kemudian, coba kamu ingat bahwa pada persegi panjang kita memiliki panjang dan lebar. Coba kamu hitung, ada berapa persegi satuan yang tersusun di bagian panjang dan ada berapa persegi satuan yang tersusun di bagian lebar. Coba kita hitung. Di bagian panjang ya, di bagian panjang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 persegi satuan. Kalau di bagian lebar ada berapa? 1, ini 1 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi satuan. Ternyata ada 6 persegi satuan di bagian panjang dan 4 persegi satuan di bagian lebar. Dan ketika kamu kalikan 6 persegi satuan dikali 4 persegi satuan, hasilnya 24 persegi satuan. Wah, ternyata hasilnya apa ini? Sama dengan yang tadi kamu cari menggunakan persegi satuan yang tadi kamu isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya ada 24. Ternyata sama dengan ini. Kalau kita mengalihkan panjangnya dan
lebarnya. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa apa? Bahwa luas persegi panjang dapat kita simpulkan adalah panjang dikali lebar. Tadi kan ada 6 dikali 4. Yang 6 panjang, 4 yang lebar. Sehingga jika kamu memiliki persegi panjang seperti yang digambar ini dan ditanyakan luasnya, berapakah luas persegi panjang tersebut, kamu bisa langsung mencarinya menggunakan rumus P dikali L. Dengan P adalah panjang dan L adalah lebar. Begitu untuk luas persegi panjang. Kemudian, bagaimana dengan luas persegi? Tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbedanya bagaimana ya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, mari kita bahas mengenai luas persegi. Tidak jauh berbeda dengan persegi panjang ya. Misalkan, Miss memiliki persegi seperti yang digambar. Berapa luas persegi di bawah ini? Yang warna pink itu. Karena kita sudah tahu bahwa kita dapat menghitung banyaknya persegi satuan yang menyusun bangun datar. Maka mari kita hitung bersama-sama berapa banyak persegi satuan yang menyusun bangun datar di atas. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan ternyata ada 16. Sehingga luas persegi tersebut adalah 16 persegi satuan. Namun kamu perlu ingat juga bahwa ternyata persegi itu memiliki sisi. Sisi itu sama panjangnya. Jangan lupa, sisi itu selalu sama panjangnya. Nah, sekarang coba kamu hitung ada berapa persegi satuan yang tersusun di bagian sisi. Ada berapa ini persegi satuannya? Ada 4. Kalau sisi yang bagian sini ada berapa? Jelas ada 4 juga karena sisi panjangnya selalu sama. Nah, kita lakukan cara yang sama dengan mengalihkan banyaknya persegi satuan yang tersusun di bagian sisi. Ada 4 dikali 4. 4 dikali 4 adalah 16. Sehingga luas persegi kalau berdasarkan cara sisi dikali sisi adalah 16 persegi satuan. Sama atau tidak dengan yang tadi? Ternyata sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas persegi dapat kita cari dengan cara mengalihkan sisi, besar sisi dikali sisi. Tadi di sini sisinya 4 dikali 4, hasilnya 16. Sehingga jika kamu memiliki persegi dan kamu diminta untuk menemukan luas, maka kamu tinggal menggunakan rumus apa? S dikali S, di mana S adalah sisi. Ingat, ini juga persegi ya. Ini juga persegi. Jangan sampai kamu bingung. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada apa ya? Ada luas segitiga. Nah, kalau luas segitiga, bagaimana ya caranya? Wah, kok ada persegi panjang ya? Oh, ternyata luas segitiga dapat ditentukan menggunakan rumus luas persegi panjang. Misalnya, kita memiliki persegi panjang A, B, C, D. Dengan AB itu apa? AB itu panjang dan BC itu lebar. Kemudian, kita bagi 2 persegi panjang kita bagi 2 ya. Persegi panjang yang kita miliki, kita bagi 2 dengan cara tarik garis diagonal dari titik A ke titik C. Nah, sehingga apa? Apa yang dapat kalian temukan? Apa yang kalian lihat? Ternyata dari satu persegi panjang ABCD kita punya 2 segitiga. Ada segitiga ABC
dan segitiga ACD. Segitiga yang bawah dan segitiga yang atas. Kita ganti warnanya supaya tidak bingung. Nah, sekarang sudah lebih kelihatan bukan? Kita punya segitiga ABC dan segitiga ACD dari membagi dua si persegi panjang. Kemudian, kalau di persegi panjang AB itu adalah panjang, kalau di segitiga AB itu apanya? Alas. Kalau BC? Tinggi. Alas disimbolkan dengan A, huruf A, tinggi disimbolkan dengan huruf T. Oh ya, tadi kan Miss bilang luas segitiga dapat ditentukan menggunakan rumus luas persegi panjang. Jadi bagaimana caranya? Seperti ini caranya. Kita ingin mencari luas segitiga ABC. Misalnya kita ingin mencari luas segitiga ABC. Ingat bahwa tadi, oh iya ya, ABC ini kan ternyata setengahnya dari ABCD. Nah, supaya lebih terlihat, coba Miss highlighter. Nih, ABC itu setengahnya dari ABCD. ABCD kan yang persegi panjang. ABC yang warna pink ini yang segitiga. Sehingga luas segitiga ABC sama dengan setengahnya luas persegi panjang ABCD. Padahal tadi luas persegi panjang itu rumusnya apa? P dikali L. Dengan P-nya persegi panjang itu AB dan L-nya persegi panjang itu BC. Sehingga luas persegi panjang ABCD AB dikali BC. Kita lanjutkan. Oh iya ya, AB itu kalau di segitiga sama dengan A. Sehingga kita gantilah dengan alas. Dan BC sama dengan T. Sehingga BC kita bisa ganti dengan tinggi. Sehingga luas segitiga ABC dapat kita cari dengan cara setengah dikali alas dikali tinggi. Alas dan tinggi segitiga. Jadi jika kamu memiliki segitiga, nah ini ada segitiga siku-siku. Alasnya berarti yang mendatar, alasnya yang mendatar ya. Alasnya yang mendatar, tingginya yang tegak. Kemudian ini alasnya yang mendatar, tingginya yang sini ya, yang tegak lurus dengan alas. Kalau kamu punya segitiga diminta untuk mencari luasnya, jangan bingung. Tinggal kita menggunakan apa? Menggunakan rumus yang telah kita temukan, yaitu setengah dikali A dikali T. Dengan A adalah alas dan T adalah tinggi. Betul sekali. Terus, tadi kan yang terakhir ada luas gabungan. Luas gabungan itu yang seperti apa? Gabungan itu bangun datar atau bukan? Nah, untuk luas gabungan akan kita bahas di video berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Sekarang mari kita kembali mengingat apa yang telah kita bahas dari awal tadi mengenai luas bangun datar. Ada siapa saja bangun datar yang kita bahas? Ada persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, persegi panjang cara mencari luasnya dengan cara P dikali L. Persegi cara mencarinya dengan cara S dikali S atau sisi dikali sisi. Sedangkan segitiga mencari luasnya dengan cara setengah dikali A dikali T. A itu alas, T itu tinggi. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Stay home, stay healthy, and stay safe.